Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meruda paksa anak kandungnya berulang kali hingga sang anak hamil. Seorang pria di Kabupaten Musi Banyuasin menghabisi nyawa kekasih gelap sang istri karena cemburu. Sapi jenis simental jadi primadona hewan kurban di Palembang. Kita ke informasi pertama, seorang pria di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diringkus polisi setelah terbukti meruda paksa anak kandungnya. Kejahatan ini berlangsung setahun terakhir dan kini korban pun tengah berbadan dua. Petugas Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Selatan meringkus pria yang tega meruda paksa anak kandungnya. Mirisnya, tersangka berinisial IN ini telah meruda paksa korban selama 1 tahun terakhir. Korban yang baru berusia 16 tahun kini hamil 14 minggu. Korban yang sudah piatu itu kerap mendapatkan ancaman dari sang ayah jika tidak melayani nafsu bejatnya. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit perut. Ia kemudian dibawa sang nenek ke petugas kesehatan desa setempat dan diketahui bahwa sang cucu telah hamil. Atas kejadian itu sang nenek korban langsung melaporkannya ke polisi. Setelah diperiksa ternyata korban sudah mengandung selama 14 minggu. Jadi 14 minggu dan korban disetujui sejak kelas 2 SMP tepatnya tahun 2024 sampai dengan kelas 3 SMP tepatnya tahun 2025 sampai dengan sekarang, yaitu sekitar 1 tahun. Kemudian pertama kali korban disetujui oleh tersangka, dalam hal ini ayah kandung korban, di sebuah kebun. Bersama tersangka disita sejumlah barang bukti termasuk pakaian dan senjata tajam yang dipergunakan tersangka untuk mengancam korban. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Seorang guru SMK di Lubuk Linggau melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya. Ratusan pelajar pun menggelar aksi menuntut pihak sekolah mengusut kasus pelecehan seksual. Ratusan pelajar salah satu SMK di Lubuk Linggau menggelar aksi unjuk rasa di halaman sekolah mereka pada Jumat pagi. Mereka menuntut dan mengecam pihak sekolah untuk mengusut kasus dugaan pelecehan seksual dan pungutan liar yang dilakukan seorang guru berinisial AY yang berstatus sebagai aparatur sipil negara. Guru tersebut diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap 5 orang siswi kelas 10 dan 11 di sekolah itu. Pihak sekolah baru mendapatkan laporan kasus ini pada hari Rabu lalu. Setelah itu dilakukan audiensi dari penyelidikan pihak sekolah. Pelecehan seksual yang dilakukan guru tersebut berkaitan dengan pelajaran berenang dan senam. Saat ini pihak sekolah menyerahkan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut ke Polres Lubuk Linggau untuk ditangani. Serahkan ke pihak kepolisian yang lebih berwenang. Jadi untuk oknum gurunya dinonaktifkan dulu dari sekolah. Sementara Iya. di pelecehan kepada berapa siswa tuh? Yang sudah mengutarakan tadi Bu waktu pertemuan tadi. Kemarin 5 pertemuan awal 5 orang sudah 5 orang. Siswi Bu ya, bukan siswi. Kalau cewek siswi. Kelas berapa itu, Bu? 11 dan 10 10 dan 11. 10 dan 11, Bu ya? Saat ini, guru tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Pihak sekolah juga terus melakukan penyelidikan internal terkait dugaan adanya korban lain dalam kasus ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Lubuk Linggau. Cemburu istrinya menjalin hubungan gelap, seorang pria di Kabupaten Musi Banyuasin menghabisi nyawa kekasih gelap sang istri. Korban tewas dengan belasan luka tusuk di tubuhnya.
Polisi melakukan penangkapan terhadap seorang pelaku pembunuhan bernama Mito di kawasan Kabupaten Musirawas. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan barang bukti sebilah pisau milik pelaku yang digunakan untuk membunuh. Korban adalah seorang pemuda bernama Arbi, warga Sungai Keruh Musi Banyuasin pada minggu lalu. Pembunuhan berawal dari pelaku yang cemburu kepada korban karena menjalin asmara dengan istrinya. Pelaku yang kalap lantas tega menghabisi nyawa korban di depan istrinya sendiri. Korban tewas di tempat dengan belasan luka tusukan di tubuhnya. Sementara itu berdasarkan pemeriksaan terhadap istri pelaku, sang istri mengaku mempunyai hubungan asmara dengan korban sebab dirinya sudah pisah dengan sang suami. Namun mereka belum resmi bercerai. Hubungan cemburu antara pelaku terhadap korban, di mana korban ini memiliki hubungan asmara dengan istri si pelaku. Iya. Pelaku langsung turun dari kendaraan dan menusuk korban secara berulang-ulang. Kemudian setelah korban ditusuk, korban sempat melarikan diri sekitar 10 meter menuju Pertasop. Sampai di depan Pertasop, si korban terjatuh dan di sana korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pembunuhan dan terancam kurungan penjara selama 15 tahun. Muhammad Ardi melaporkan dari Musi Banyuasin. Kita beralih ke informasi lain, sebuah proyektil peluru mengenai kaca belakang sebuah minibus yang tengah terparkir di depan sebuah rumah di Kota Palembang. Meski tidak ada korban jiwa, namun kaca mobil mengalami kerusakan parah. Belum diketahui asal peluru yang telah disita polisi. Petugas Inafis Polrestabes Palembang memeriksa minibus yang terparkir di rumah warga di Jalan Pertahanan Seberang Ulu 2, Palembang, yang terkena proyektil peluru nyasar pada Kamis pagi. Diduga peluru mengenai kaca bagian belakang minibus hingga tembus pada bagian dashboard mobil. Akibatnya kaca belakang pun hancur berantakan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian menemukan proyektil peluru di lantai mobil. Kasus peluru nyasar ini baru diketahui pemilik saat hendak memanaskan kendaraannya di pagi hari. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi menduga peluru tersebut berasal dari senjata api laras panjang. Datang ke TKP memang benar kejadiannya dan tembus dari kaca belakang langsung ke dashboard mobil. Alhamdulillah untuk korban tidak ada. Setelah kami telusuri dari proyektilnya kemungkinan senjata laras panjang yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Komandan, ini ada tempat latihan menembak di dekat rumah ini, Komandan? Betul, Pak. Jadi seputaran lokasi TKP ini kurang lebih jarak 1 kilo ada tempat latihan menembak. Nak ngambil kunci di depan itu, dijengok di dashboard itu, koyak apa, tegores itu dashboard tuh, nyengok ke bawah tuh, yang selongsong itu. Oh, selongsong peluru. Iya, jalan aku nih, nyari rumah Pak RT, bawa nemu selongsong ini kan, jalan diteleponnya Babinsa, ya Babinsa ngecek sini. Kak, di sini ada lapangan tembak? Iya, di sana lapangan tembak. Di mana lapangan tembak? Oh iya. Oh, jaraknya berapa meter dari sini kira-kira? 1 kilo lah, 1 kilo ya. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap asal peluru tersebut. Kasus peluru nyasar sudah 2 kali terjadi di wilayah Seberang Ulu 2 Palembang dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, seorang sopir angkutan yang sedang mengantarkan tabung gas 3 kg terluka pada bagian kaki hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.